Halo sahabat pusaka, jumpa lagi di beranda Pusaka Farm. Kali ini kita ada di sesi binter atau bincang dengan peternak. Apa yang kita berikan, maka itu yang akan kita dapat. Nah, kita harus mengenal detail-detail itu. Punya potensi. Jadi setiap jenis itu kan punya keunggulannya masing-masing ya Kang ya, seperti yang tadi bilang gitu. Nah, terus untuk persiapan, tadi persiapan secara personal ya Kang ya? Ya. Ini untuk persiapan di kandang atau untuk di farm kita apa aja nih yang mesti dipersiapkan gitu. Tadi dengar dari Akang tuh bahwa kita harus lihat potensi daerah kita gimana. Gitu. Jadi istilahnya supaya kita lebih tepat dalam mempersiapkan hal-hal apa saja yang menjadi sarana produksi. Ya, pertama kan kita setelah nanti akan memutuskan beternak, itu kan kita sudah membaca banyak hal. Ya, nanti kemudian kita masuk setelah semuanya siap itu ke perkandangan. Nah, kandang ini pada prinsipnya pertama harus salah satu dari kaidah beternak itu kan ada animal welfare ya. Animal welfare itu salah satu kaidahnya itu harus bisa melindungi ternak dari rasa takut. Dia harus aman, harus merasa nyaman. Artinya ketika kita menentukan pilihan lokasi untuk kandang, maka harus kita perhatikan kandang itu cukup tenang dari noise, dari gangguan-gangguan sekitar, sehingga kambing bisa merasa aman dan nyaman. Terus kandang ini harus bisa kita atur landscape-nya dari sudut pandang kita sebagai pengelola. Artinya bagaimana kita setiap hari ketika mengurus ternak itu, akses kita ke ternak itu lebih mudah. Artinya kan bagaimana ruang tempat kita memberi makan, ruang tempat kita memberi minum, ruang tempat ketika misalnya kita kontrol masuk ke kandang ketika ada kambing sakit dan lain sebagainya, sehingga kemudian itu bisa memudahkan kita untuk bisa terakses, terhubung dengan ternak kita. Itu yang harus jadi pertimbangan. Terus selebihnya, bahan baku yang kita gunakan, ya tentu saja harus ada pertimbangan ekonomisnya, apa yang bahan material yang kita gunakan yang sekiranya di daerah kita itu lebih murah, terus awet, usianya aman buat ternak. Juga dari sisi estetik, kita tata kandang ini lebih nyaman, sehingga kemudian minimal ketika kemudian setiap hari kita ke kandang itu kita merasa ada kebanggaan. Karena itu perlu, itu penting karena pertama gini, ketika kita berbicara sektor pertanian peternakan itu kan image yang terbentuk di masyarakat sudah lama itu kan sesuatu yang underestimate. Ketika kita ngomong peternakan itu kan kulturnya itu terbelakang, kulturnya itu kumuh dan lain sebagainya. Nah, ini harus kita perbaiki, kita tata sehingga kemudian kita ada respect dari orang dan kita merasa bangga, terus kita juga bisa fokus concern ngurus ternaknya kan gitu. Nah, selain kemudian faktor-faktor tadi kan gitu. Karena harus yang kita sendiri yang memiliki sebagai pengelola yang harus pertama kali punya rasa itu gitu kan. Karena bagaimana kemudian kita akan timbul kecintaan, rasa memiliki yang tinggi, pengelolaan yang baik, manakala kemudian ketika kita masuk ke kandang kita juga sudah tidak punya semangat kan gitu, tidak betah kan gitu. Artinya kan ini sebenarnya satu hal yang kemudian di luar teknis juga, tapi kemudian nanti akan mempengaruhi teknis gitu loh. Dan ini akan berdampak panjang. Ya. Karena kita ketika beternak sudah menjadi pilihan, maka akan meniatkan bagaimana peternakan ini akan lestari kan gitu, umurnya panjang kan gitu, tidak hanya sekali pakai setelah itu selesai kan gitu. Maka ini harus menjadi pertimbangan yang penting kan gitu. Nah, ketika kita kemudian hari ini berbicara masalah pertanian peternakan kan demografinya itu menua. Artinya proses regenerasi angkatan peternak yang mau menjadi insan peternakan itu kan sangat rendah sekali. Karena itu tadi tidak ada nilai tambah, image yang terbentuk. Nah, makanya kita
ini koreksi benar-benar kita perbaiki ketika kita mulai beternak. Karena di kambing perah ini kan cenderung baru, jadi masih bisa kita rubah mindset-nya. Jadi ya kita nyaman sebagai peternak, kita juga punya respect yang sama dengan profesi-profesi lain, sehingga kemudian ini akan menumbuhkan daya yang cukup kuat ketika kita masuk di sektor peternakan ini. Nanti kan akan banyak sekali visi itu mengarah kepada perbaikan-perbaikan yang berkelanjutan gitu. Jadi peternakan kita akan tumbuh secara gradual seiring dengan pertumbuhan dan jam terbang kita di kandang. Ya menarik banget pokoknya Mas. Nah itu kalau misalkan gini Kang, banyak yang mau mulai beternak ya. Ya. Tadi jenis, terus persiapan kandang, terus dari mulai pakan mungkin ya. Pakan itu kan sementara ini kita selalu disodorkan silase protein sekian persen, atau konsentrat sekian persen proteinnya. Ya. Nah sebetulnya dari sudut pandang Akang ya, dalam hal ini sejauh perjalanannya bagaimana sebetulnya kriteria atau konsep pakan yang baik. Jadi maksudnya bagaimana konsep pakan yang baik supaya peternaknya juga tidak repot, tapi kebutuhan nutrisi ternak juga tetap tercukupi gitu. Saran dari Akang gimana nih? Ya, yang paling baik itu yang pada dasarnya secara alamiah itu pakan segar sebenarnya. Ya. Nah, tapi persoalannya kan nanti terpulang kepada tempat kita masing-masing. Kalau misalnya di tempat saya itu yang lokasi kondisinya di tengah pemukiman dan kemudian jauh ke sumber pakan, maka pilihan yang paling efektif bagi kami adalah pakan awetan. Makanya ya kita menggunakan silase. Ya pilihan silase tentu saja nanti akan kita hitung bagaimana yang paling mudah, efektif dan ekonomis kan gitu. Ya hari ini kita menggunakan silase jagung dengan usia panen 85 hari. Itu yang di tempat kami itu paling pas, paling efektif saat ini. Ya meskipun saat ini mungkin 90% sumbernya kita masih beli. Ya ke depan mungkin kita mulai substitusi sedikit-sedikit, kita juga mengelola lahan, kita nanam sendiri, ya mungkin bisa nyupport ke kandang kita sekitar 20%-an lah sementara ini. Jadi kalau nanti ke depan ini sudah berjalan, ini kan akan semakin menekan biaya HPP kita. Nah, semakin kemudian kita bisa menekan HPP, maka kita semakin punya posisi tawar yang baik di pasar. Kan begitu. Karena selama ini kan ketika beternak kambing perah, kita kan selalu dikeluhkan dengan HPP produksi yang tinggi. Ya salah satunya dari sumber pakan. Hal lainnya adalah genetik kan gitu. Bagaimana kemudian genetik baik dengan pengelolaan yang baik, dengan nutrisi pakan yang baik, ini berjalan beriringan kan begitu. Sehingga kemudian hasil yang maksimal itu bisa kita capai. Karena kambing yang baik dengan pola yang kurang baik, hasilnya tetap kurang baik kan gitu. Ya sama halnya dengan genetik yang kurang baik, kita kasih effort yang lebih, juga kurang baik juga kan gitu. Nah, bagaimana hal-hal yang baik ini kita terus cari dan kita kembangkan kan gitu. Jadi harus berimbang. Berimbang. Genetik yang baik dengan pemeliharaan yang baik, ya kita harapkan hasil yang baik. Nah, kan ketika kita berharap itu harus realistis dan langkah konkretnya harus juga kita tempuh. Apa yang menjadi harganya harus kita tebus. Maka ya insya Allah kan gitu. Semua yang menjadi gambaran secara teoretik di kandang paling tidak 80%-nya mendekati benar kan gitu. Nah, itu. Setidaknya ada bekal. Nah, gitu. Ada bekal ilmu. Ya, karena dulu saya pertama kali belajar breeding itu kan dulu 2 tahun 3 kali beranak. Rataan kelahiran 1,5. Itu yang menjadi patokan saya kan gitu. Nah, saya coba terus-menerus dan kita achieve kan gitu. Ternyata bisa benar terkejar kan gitu. Yeah. Dan hari ini ketika kemudian kita sudah koreksi dari sisi pakan, koreksi dari cara pemeliharaan, ternyata alhamdulillah hari ini bisa lebih
sedikit dari target. Hari ini di kandang kita dalam 2 tahun terakhir ini angka kelahiran itu sudah 2,3. Oh, lumayan. Dulu kita target padahal 1,8. Hmm. Nah, terus rataan average harian di kandang itu dulu kita hanya 1,5 targetnya. Ya. Sekarang sudah berada di 2,1. Oh, tinggi juga. Nah, alhamdulillah. Jadi proses panjang yang kita lalui selama 7 tahun ini memang dari waktu ke waktu harus kita ukur grafiknya kan gitu. Nah, pertumbuhannya itu harus berjalan beriringan. Nah, pertumbuhan populasi harus diiringi dengan support system yang lain. Karena pertumbuhan populasi itu artinya kan pertumbuhan masalah. Ya. Yang ketika populasi bertumbuhnya, masalahnya juga bertumbuh. Tambah. Kan gitu. Masalah pakan, masalah perawatan, masalah kesehatan, Kandang. masalah kandang, kan gitu. Nah, artinya kan jangan sampai pertumbuhan ini timpang. Populasi tumbuh tapi infrastruktur yang lain belum tumbuh. Nah, ini kan akan timpang. Nah, ketika timpang kan akan Produksinya nggak bagus. ada masalah kan Iya, gitu. iya. Nah, makanya selalu kita tekankan kepada teman-teman itu bahwa pertumbuhan itu harus diukur. Harus kita sendiri yang menentukan pertumbuhan itu kan gitu. Jangan sampai kemudian karena misalnya sekarang lagi ramai permintaan dan lain sebagainya, kita patokannya nggak ke sana. Meskipun itu memang penting sebagai bahan dasar untuk pengambilan keputusan. Artinya, oke, kita pasar permintaan ini, tapi kita juga harus siapkan pertumbuhan ini dengan perangkat-perangkatnya. Nah, SDM terutama. Jadi selalu saya hari ini menekankan bahwa manpower itu, SDM itu berada di urutan pertama. Karena apa? Pengelola peternakan ini, terutama di kambing perah saat ini kan susah kita mencari expert. Maka kita harus melatih Agar menjadi expert kan gitu. Ketika kita rekrutmen karyawan nih, otomatis kan rata-rata tidak punya basic, Ya. tidak punya jam terbang di peternakan dan lain sebagainya kan gitu. Dan satu dan lain hal mungkin di satu tempat ada, tapi di banyak tempat kan tidak ada. Ketika kita mulai, maka kita sendiri sebagai pengelola harus sudah punya gambaran lebih awal, sehingga kemudian nanti kita punya kapabilitas untuk mengarahkan dan selalu peternakan ini on the track kan gitu ya, tidak keluar dari relnya kan begitu. Nah, ini yang saya pikir prinsip dan ini menjadi penting buat semua yang mau memulai usaha peternakan kambing perah. Memang mau masuk ke sistem itu tidak mudah dan tidak langsung jadi. Nah, gitu tapi kan? Membangun kultur awalnya itu bagaimana kemudian kita mensinergiskan informasi. Nah, ketika kemudian dalam waktu bersamaan kambing kita serentak lahir dalam jumlah yang banyak,